Hai Sobat Buku, bertemu kembali di channel Buku Spiritual. Kali ini kita akan mereview singkat buku Agnihotra Pemelihara Kedamaian Dunia oleh Profesor Dr. Sayang Yupardi, terbitkan oleh Paramita Surabaya. Buku ini covernya berwarna hitam, soft cover. Di bagian belakang buku ini ada catatan dari penulis sebagai berikut. Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah sandiwara, mainkanlah. Hidup adalah sebuah yadnya, laksanakanlah. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, syukuri dan terimalah sepatutnya. Apa yang terjadi pada zaman globalisasi sekarang ini adalah hasil karma masa lalu. Jangan banyak mengeluh, tetapi sabarlah sambil memupuk keyakinan dan kepercayaan yang lebih intens pada Sang Pencipta. Sabar adalah suatu usaha atau sadhana dalam menghadapi berbagai tantangan. Tanpa tantangan, manusia tidak akan pernah berhasil dalam mencapai cita-citanya, yaitu Moksartam Jagadita Ya Caiti Dharma. Jauhilah virus-virus keserakahan, arogan, kekerasan, kemarahan, kedengkian, keirihatian, ketidakjujuran, ketidakpastian, ketidakbenaran, dan virus-virus lainnya yang berbahaya, agar jalan menuju Tuhan lebih terbuka dalam hidup ini. Berbuat baik sekarang adalah modal besar untuk hari esok. Kemajuan teknologi dan seni sekarang ini luar biasa untuk hidup sehari-hari di dunia ini. Namun, jangan sampai dinabobokkan oleh iptek, karena tidak semuanya semata-mata memberikan rasa nyaman, aman, damai, sejahtera, dan lain-lain yang bersifat positif, karena lebih banyak mengembangkan kognitif dan psikomotoriknya dibandingkan afektifnya atau spiritualitas. Contoh satu, di negara-negara tertentu masih ada perlombaan persenjataan nuklir yang mematikan. Kedua, penerbangan ke ruang angkasa yang memakan biaya sangat banyak terus dilakukan. Sedangkan orang-orang yang kelaparan bahkan sampai meninggal, terutama di negara-negara ketiga, benua Afrika, masih banyak yang belum dapat diatasi sebagaimana mestinya. Ketiga, International Telecommunication Information Technology atau IT membuat manusia semakin mudah berkomunikasi dimanapun berada, termasuk di dalam penjara. Orang-orang yang berkepentingan dengan narkoba, merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara, dapat berkomunikasi dan mengendalikannya dalam jarak jauh sekalipun. Ada baiknya revolusi mental mulai dari diri sendiri lebih diintensifkan secara nyata sebelum menyuruh orang lain. Rindukanlah selalu Tuhan, kurangi keinginan dan jangan berpaling darinya, agar hati Tuhan meleleh bagaikan madu surgawi mengalir ke dalam hati dan pikiran untuk menyucikan dan memurnikannya masing-masing. Keseimbangan alam mikro dan makro kosmos harus tetap dijaga agar tidak kecewa hidup sebagai manusia, penuh penderitaan sebagai konsekuensi dari keinginan yang tidak pernah berhenti. Bertobat dan berdoalah selalu agar ia selalu membimbing di jalan Tuhan. Demikian pesan dari penulis. Kita lihat buku ini tebal 212 halaman dengan ukuran kertas 14,8 kali 21 cm. Buku ini diterbitkan tahun 2016. Kita lihat apa saja isi dalam buku ini. Susunan buku ini lebih seperti tesis atau disertasi. Bab 1 berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, manfaat, nilai-nilai utama yang dikembangkan, kerangka konseptual, metode pelaksanaan, tempat dan pelaksanaan upacara Agnihotra. Bab kedua tentang kajian pustaka, pengertian kajian pustaka dan beberapa contohnya, upacara Agnihotra, kelompok belajar Weda masyarakat Hindu di Bali, teori untuk memecahkan masalah, teori intraksionisme simbolik, teori fungsional struktural, teori makna, teori-teori ilmiah, fisika kuantum, vibrasi, gelombang api. Bab kedua tentang gambaran umum objek Agnihotra, sejarah Agnihotra, para peserta Agnihotra, kontribusi kelompok belajar Weda di Jeru Gede Ketewel. Bab keempat, bentuk upacara Agnihotra, sarana dan prasarana upacara Agnihotra,
rangkaian pelaksanaan upacara Agnihotra, waktu dan tempat pelaksanaan upacara Agnihotra, waktu upacara Agnihotra, tempat upacara Agnihotra, tata cara pelaksanaan upacara Agnihotra, mantra Agnihotra. Bab kelima, fungsi upacara Agnihotra. Fungsi yajna penting, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi perantara antara pemuja dan yang dipuja, fungsi homa terapi, fungsi sumber energi, fungsi pemeliharaan keharmonisan alam, fungsi pakan ternak. Bab ke-6, implikasi upacara Agnihotra, implikasi terhadap teknologi, iptek pada arus era transformasi global, keagungan Agnihotra dalam aspek sains, teknologi dan ilmu pengetahuan ilmiah, hakikat sains dan teknologi upacara Agnihotra, gelombang mekanika fisika kuantum, irama mantra, kekuatan mantra, irama alunan gelombang api, gelombang vibrasi, kekuatan asap, implikasi terhadap spiritual, keajaiban, kejayaan pemujaan Agni, api persembahan dan implikasinya, implikasi ekonomis Agnihotra di Gianyar, perkembangan Agnihotra di Gianyar dari tahun ke tahun, perkembangan tanggapan masyarakat terhadap Agnihotra di Gianyar, Agnihotra efisien, implikasi keharmonisan terhadap Trihita Karana, hubungan harmonis antar sesama, hubungan harmonis dengan Tuhan, implikasi teologi Hindu dalam upacara Agnihotra, hubungan harmonis dengan lingkungan, konsep Tuhan ada di mana-mana, konsep Tuhan yang esa, konsep Tuhan sumber segalanya, refleksi, temuan penelitian. Dan bab ke-7 adalah kesimpulan dan saran. Jadi demikian review singkat buku tentang Agnihotra, Pemelihara Kedamaian Dunia yang ditulis oleh Profesor Dr. W.N. Sayang Yupardi. Jika review buku ini dirasa bermanfaat, mohon support like dan subscribe-nya. Jika ingin membeli buku ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini atau di deskripsi video ini. Sampai bertemu lagi di review buku berikutnya.